Shalom, selamat pagi bagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok. Kiranya di pagi hari ini kita diberikan kekuatan baru, semangat baru, agar kita boleh mendengarkan sapaan pagi edisi tanggal 8 Desember tahun 2022. Bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantara Roh Kudus menyertai kita. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Allah Bapa di sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh bangun dengan tubuh penuh kekuatan baru dan semangat baru. Dan kami boleh mengawalinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu melalui sapaan pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Baik Bapak Ibu, demikianlah bacaan kita, dan tema kita pagi hari ini yaitu kesempatan untuk berbalik. Kita semua sepakat bahwa menunggu itu adalah hal yang paling membosankan ya Bapak Ibu. Bahkan kalau terlalu lama itu jadinya menjengkelkan. Dan saya yakin dari kita semua Bapak Ibu pasti pernah merasakan yang namanya menunggu. Nah, sama dari bacaan kita tadi surat Rasul Petrus yang kedua ini Bapak Ibu. Petrus menyinggung pihak yang tak sabar hingga akhirnya malah mereka mengejek janji kedatangan kembali Kristus. Petrus terbilang cukup realistis dengan munculnya orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana?
Sikap Petrus sangat jelas bahwa Allah tak pernah lalai apalagi ingkar terhadap janjinya. Petrus menjelaskan bahwa perkaranya bukan karena kedatangan Yesus Kristus. Maksudnya kapan kedatangan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu? Sebab tidak satupun orang yang tahu kapan Yesus Kristus datang, termasuk kita semua di sini, Bapak Ibu. Nah, makanya jelas tertulis di bacaan kita tadi bahwa Petrus menggambarkan kedatangannya seperti pencuri yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Kapan akan datang dan kapan akan mencuri. Tapi yang jelas, dia pasti akan datang. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus di suratnya yang kedua, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita tidak perlu mengurusi, bahkan berandai-andai, kapan Yesus Kristus datang. Jangan seperti penganut karismatik yang seakan-akan menentukan waktu saat kapan Yesus akan datang. Bagi Petrus, tidak perlu pusing soal waktunya. Yang terpenting bahwa Allah tidak menginginkan ada orang yang binasa. Karena itu, Ia memanggil kita untuk berbalik dan bertobat. Karena itu kita dapat memahami tentang kesabaran Allah yang dimaksud pada ayatnya yang ke-9 tadi. Sebagai kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berbalik kepadanya, Bapak Ibu. Bertobat. Inilah makna menjalani masa-masa Advent, di mana kita diingatkan bahwa sebelum waktu yang tak terkira itu datang, kita perlu waspada. Jangan sampai kita lalai karena sibuk dengan urusan kepentingan hidup. Kesiapan menanti Yesus datang kembali ialah mengisi hidup kita dengan segala yang baik yang diperkenankan sesuai dengan ajarannya. Sidang Jemaat Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Kiranya kita terberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang terus memelihara kami, karena itu terpujilah nama-Mu selalu. Pagi ini bukti pemeliharaan-Mu kepada kami, bahkan supaya kami terus hidup dengan baik dan benar. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang mengingatkan kami agar supaya kesempatan hidup yang masih ada ini yang Kau karuniakan menjadi tempat kami untuk boleh melakukan hal-hal yang benar, dan jikalau ada yang salah atau tidak berkenan kepadamu, dan itulah dosa kami, kiranya kami dapat berbalik ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami hari ini dapat menjalani hidup kami dengan selalu berjalan di jalan-Mu. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, teruslah Tuhan juga memberkatinya, sehingga selalu berjalan pada jalan yang benar dan terus berlimpah berkat bersama keluarganya. Tuhan, hari ini kami akan jalani, kami tidak tahu apa yang terjadi. Hidup kami dalam tangan-Mu. Karena itu kiranya Tuhan terus memberkati kami, baik kami yang masih sehat dan terus berjuang mencari nafkah lewat pekerjaan, lewat usaha. Demikian juga anak cucu kami dalam perjuangan, baik lewat pendidikan, pertumbuhan, maupun bayi-bayi yang masih ada dalam kandungan. Tuhan, kiranya kekuatan-Mu terus juga dialami secara khusus orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang masih dalam keadaan sakit, entah di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Juga mereka yang sudah lanjut usia, yang memiliki keterbatasan hidup, Tuhanlah kiranya yang menguatkan dan memberkati segala usaha dan upaya yang dilakukan, sehingga mereka boleh terus memiliki hidup. Seperti Tuhan bagi kekasih-kekasih kami
yang boleh bertambah usianya hari ini. Mereka beroleh hidup dari Tuhan karena Engkau mengasihi mereka. Karena itu, selamat ulang tahun untuk Bapak Effendi Pasaribu, Bapak Denny Yusuf Makhale. Tuhanlah yang akan terus memberkati mereka dan selamat ulang tahun untuk mereka. Biarlah dengan pertambahan usia itu berkat-Mu pun terus bertambah-tambah. Bapa di surga, pelihara kami bersama dengan semua keluarga kami juga yang jauh dari kami, dimanapun mereka berada. Lindungilah selalu. Kami juga terus memohon perlindungan bagi kami sidang jemaat-Mu di Depok. Biarlah kami tetap dimampukan menghayati minggu-minggu Advent dan mempersiapkan Natal. Juga bersama gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Berkati kami bersama dengan sesama kami umat manusia di tengah perbedaan. Tapi Tuhan kiranya terus menyatukan kami. Pemerintah kami pun Tuhan kiranya Engkau terus menolong dan menopang mereka supaya tetap hidup dalam melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan benar. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah hari ini kami jalani dalam tuntunan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, menjalani hari ini lakukanlah hal yang benar. Jikalau ada yang salah, kembalilah ke jalan yang benar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.